نصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, kita lanjut ngaji plus tabarukan kitab Matan Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Falil asma'i mongko iku tetep kedue isim min dzalika saking mengkono ne i'rab ar-raf'u utawi rafa' wan nasbu lan nasab wal khafdu lan khafat tawajjir wala jazma lan ora ana jazm iku maujud fiha ing dalam asma. Yang dimaksud asma di sini tentu saja isim mu'rab. Sebagaimana kita tahu isim ada dua, isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab itu apa? Ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati 'alaiha atau 'alaihi. Mu'rab itu isim yang akhirnya bisa berubah. Ma taghayyara akhiruhu. Sedangkan mabni berarti kebalikannya. Ma la yataghayyar akhiruhu. Dan isim mu'rab itu asal dalam kalimat isim. Sedangkan mabni itu far' cabangnya. Artinya isim itu pada dasarnya bisa berubah-ubah. Kebanyakan isim itu mu'rab. Nama lainnya mutamakkin. Dari kata-kata tamakkana, kokoh. Artinya isim mu'rab itu isim yang keisimannya sangat kokoh. Isim ini original. Paham ya? Sedangkan isim mabni itu ghairu mutamakkin. Makanya isim mabni kan isim yang serupa dengan kalimat huruf. Kenapa dimabnikan? Nanti akan kita bahas alasannya krono serupa kalimat huruf. Karena gak pati original iki akhirnya dadi mabni. Istilah lainnya isim ghairu mutamakkin. Isim mu'rab, isim mutamakkin. Sing mantep isime. Karena mau original, nerima tanwin, iso berubah-ubah dan tidak menyerupai kalimat huruf. Paham ya? Kalimat isim mu'rab maksudnya memiliki 3 i'rab. Rafa', nasab dan jar. Wala jazma fiha. I'rab jazm tidak masuk dalam kalimat isim. Kemudian walil af'ali iku tetep kedua fi'il min dzalika saking mengkono i'rab ar-raf'u utawi rafa' wan nasbu lan nasab wal jazmu lan jazm wala khafdhu fiha lan ora ana jar iku maujud fiha ing dalam af'al. Sebaliknya fi'il hanya ada 3, rafa', nasab dan jazm, tidak ada jarnya. Tentu saja fi'il yang di sini yang dimaksud fi'il yang mu'rab. Sebagaimana isim ada mu'rab ada mabni, fi'il juga ada mu'rab ada mabni. Hanya saja dalam fi'il mabni itu asal. Kebanyakan fi'il itu mabni. Sedangkan mu'rab itu far', cabangan. Artinya tidak banyak. Pada dasarnya fi'il itu mabni. Fi'il yang mu'rab hanya ada satu. Fi'il mudhari' itu pun dengan syarat akhirnya tidak bertemu dengan nun jamak niswah dan nun taukid. Paham ya? Makanya mudhari' dinamakan mudhari' kan dari kata-kata dhara'a yudhari'u yang maknanya syabaha yusyabihu, menyerupai. Kan kadang agak aneh ya. Fi'il madhi dikatakan madhi kan karena sudah lewat. Identik dengan waktu namanya itu. Amr dikatakan amr karena perintah. Walaupun mudhari' kan aneh, harusnya kan fi'lul hal atau fi'lul istiqbal. Namanya malah fi'lul mudhari'. Dari kata-kata mudhari' serupa. Kenapa dikatakan serupa? Karena lebih dekat ke isim. Kan ada keserupaan dengan kalimat isim. Dari segi apa? Dari segi harokat yang pertama.
Lihat mudhari itu harokatnya mirip dengan isim fa'il. Yadribu mirip dengan fa'ilun, doribun. Huruf pertama berharokat, kedua enggak berharokat, tiga empat berharokat. Yang ketiga kasroh. Ya enggak? Mirip kan? Nasirun yang suruh. Mahfum ya? Jadi yang kedua, kemiripan yang kedua, krono podo-podo butuh i'rab dalam menentukan makna dalam beberapa keadaan. Isim kan gitu. Dun makna fa'il dan jadi maf'ul, jadi objek dan semacamnya. Nah, fi'il mudhari itu kadang-kadang membutuhkan i'rab dalam menentukan makna. Contohnya kayak dene sing kemarin kita bahas itu la ta'kul as-samak wa tashrabu tashrabat tashrab al-laban. Di sini i'rab sangat menentukan makna dari tashrab itu. Nek bu berarti boleh, nek ba larangan kalau bareng, kalau jazm larangan mutlak. Paham ya? Nah, oleh karena itu dianggap mirip dengan kalimat isim, maka dinamakan fi'il mudhari. Paham ya? Allah. Lah kemudian kata Syekh Kafrawi di sini, mengapa kok kalimat isim hanya punya jar, kemudian kalimat fi'il hanya punya jazm? Jawabannya kata beliau lit ta'adul. Krono ben sebanding atau ben adil. Loh, nyapa kok adil? Nah, kata beliau wa inna makhtassal ism bil khafd li khiffatih wa thaqlil jar fata'adala. Jadi kenapa kok isim dikhususkan dengan khafd? Karena isim kuwi ringan, sedangkan jar atau khafd itu berat, sehingga ta'adul, imbang. Sebaliknya fi'il itu berat, jazm itu ringan. Jazm itu kan mematikan harokat. Paham? Jazm yang tanda khususnya adalah sukun, dan sukun itu kan bukan harokat. Harokat itu 3, fathah, dhamma, sukun ketiadaan harokat itu. Nah, karena nggak ada harokat atau harokat mati, ringan, cocok dengan fi'il yang berat, sehingga terjadi ta'adul, keseimbangan. Paham nggih? Jadi nyapa kok isim jar? Karena isim kuwi enteng, jar kuwi abot. Nyapa kok fi'il kuwi jazm? Karena fi'il abot, jazm kuwi enteng. Ini terjadilah ta'adul. Paham ya? Nih. Lanjut enggak apa-apa? Nih. Lah kemarin ya ini ada agak lupa ini. Ini keterangan lanjut kemarin ya. Ada yang agak bingung itu. Fa'iliyah itu apa toh? Dengan maf'uliyah. Apa bedanya fa'iliyah dengan fa'il, maf'uliyah dengan maf'ul? Ringkasnya gampangnya fa'iliyah itu umdatul kalam. Kalau fa'il kan isim yang dibaca rafa yang jatuh selepas fi'il mabni ma'lum. Itu fa'il. Ja'a zaitun, doroba zaitun, nasara zaitun. Kalau fa'iliyah itu umdatul kalam. Gak mesti fa'il, bisa naibul fa'il, bisa mubtada, bisa isim kana. Oke, umdatul kalam, pokok dari kalam jenenge fa'iliyah. Lebih luas daripada fa'il. Sedangkan maf'uliyah itu fudlatul kalam. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul min, ajli, hal, kemudian apa lagi? Tamyiz, dhorof, dan lain sebagainya. Itu maf'uliyah. Beda nek maf'ul bih itu kan isim yang dibaca nasab, yang menjadi objek dari fi'il. Paham ya? Yang dijatuhi pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rab, utawi iki bab nerangake ngawaruhi tondo-tondo i'rab. Ma'rifat di sini
Kata Syekh Kaf, bukan Syekh Kafrawi ya, hasyiahnya Syekh Hamidi, al-idrak, mengetahui gitu saja, bukan seperti dalam ilmu kalam itu apa al-jazmu al-mutabiq an dalilin, keyakinan yang sesuai dengan fakta yang berdasarkan dalil. Enggak, makrifat di sini ya secara bahasa saja, mengetahui tanda-tanda i'rab. Dari sini kita langsung tahu bahwa musannaf mengikuti ulama yang mengatakan i'rab itu maknawi. Kalau i'rab maknawi kan gitu. Nanti dhammah itu tanda dari i'rab rafa. Fathah tanda dari i'rab nasab. Kalau i'rab itu lafzi enggak. Dhammah yaitu rafa itu sendiri. Fathah yaitu nasab itu sendiri. Paham ya? Di sini berarti beliau mengatakan i'rab itu maknawi. Lirafa'i ku kedua rafa arba alamatin utawi papat pira-pira tanda. Ad-dhammatu ya dhamma wal wawu lan waw wal alifu lan alif wan nunu lan nun. Fa amma ad-dhammatu maqati dhamma iku fatakunu moko ana apa dhamma iku alaman dadi tanda lirafa'i marang rafa atau kedua rafa fi arba'ati mawadhi'an dalam papat pira-pira nggon fil ismil mufrad ing ism mufrad wal jami' taksir jamil muannats salimi lan jamak salim wal fi'il mudhari fi'il mudhari alladhi ya fi'il mudhari lam yatasilkan ora sembung bi akhir lan akhir mudhari apa syai'un suwiji-wiji. Tanda i'rab ini termasuk perkara yang sangat penting ya. Sangat penting. Termasuk inti dalam ilmu nahwu di antaranya adalah mengenal tanda-tanda i'rab. I'rab rata-rata atau asal dalam kalimat bahasa Arab itu kan isim. Nah, isim kebanyakan itu mu'rab. Isim mabni sedikit saja bisa dihitung. Isim dhamir, isim mausul, nanti akan kita bahas ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan paling banyak itu isim mu'rab. Nah, isim mu'rab yang banyak ini loh. Cuman 3 tok. Nek rafa, nasab ya jar. Lah rafa iki tandhae nggur 4. Nasab nggur 5, jar nggur 3. Makane kudu apal luar kepala. Jar berapa tandanya? Paham? Nah, tanda asalnya dari 3 ini pun kalau rafa ya hanya dhammah, nek nasab ya fathah, nek jar ya kasrah. Asal yang aslinya, yang paling banyak juga. Nanti ada 3 pengganti, yaitu alif, kemudian waw, dan nun. Kalau kata Syekh Ahdal dalam Kawakib, nyapa kok waw dadi tandane dhammah, krana waw mutawallid an dhammah. Waw itu lahir saka dhammah. Ini mirip-miripe to. Karo padha-padha moncong ini muni. Kemudian nyapa kok alif genteni waw krana dulure. Krana ukhtul waw alif. Kan padha-padha huruf jauf. A huruf ilat juga. Terus terakhir apa ya? Nun. Dan iki nyapa? Nun. Hah? Nyapa nun dadi penggantine dhammah. Apa penggantine waw? Nek nun krana tuqaribul wawa fil makhraj. Faqamat maqamad dhammah. Krana nun iki cedhak makhraje karo waw. Nun maksudnya di mana? Nun itu kan lidah ditempel. Nun. Nah, kalau waw bibir. Itu kan cedak daripada halak. Daripada halak. Lah krana cedak akhirnya ngenggoni panggonane dhammah kaya waw. Iki ya otak-atike ulama nahwu. Otak-atike ulama nahwu. Cukup nih, nanti akan kita bahas
Dhammah itu menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada berapa tempat. Subhanallah. Subhanallah. Al-Fatihah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ngaji jurumiyah. Sebelum kita lanjut ngaji, ini ada satu pertanyaan yang sebetulnya gampang, tapi banyak orang yang bingung. Kenapa kok i'rab jar bisa menjadi tanda isim, tetapi i'rab jazm tidak bisa sebagai tanda i'rab sebagai tanda kalimat fi'il. Kan i'rab jar tanda kalimat isim. Kenapa kok jazm enggak tanda kalimat fi'il? Kenapa, Man? Lo kan bingung kan? Oh? Dulu sering nih pertanyaan ini. Sebenarnya jawabannya itu gampang. Krono i'rab itu kan memang asal dalam isim. Artinya asal di sini itu al-aktsar. Makna asal kan banyak. Di antara maknanya al-aktsar. Artinya kebanyakan kalimat isim itu memang mu'rab. Jadi i'rab itu asalnya kalimat isim. Jadi layak dijadikan tanda sebagai kalimat isim. Sedangkan jazm, i'rab jazm itu dalam fi'il farq sedikit sekali. Hukum asal fi'il itu mabni atau bina. Fi'il madhi bina, fi'il amr bina, fi'il mudhari' pun juga sebagian bina. Yang bertemu dengan nun jamak niswah dan nun taukid. Maka enggak bisa jadi tanda. Kalau amil jawazim tanda. Dalam beberapa kitab mutawalat, dalam jurumiyah enggak. Tapi dalam mutawalat amil jawazim itu termasuk tanda. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amad dhammatu. Udah dibaca kemarin ya? Langsung ya. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad kata Syekh Kafrawi, ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsah. Isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, bukan pula mulhaq tasniyah atau mulhaq jamak, nanti dibahas, dan bukan pula asmaul khamsah. Contohnya ya Zaidun, Muhammadun, Amrun, Bakrun, dan semacamnya. Mafhum yang genah ya. Baik isim mufrad yang ditandai dengan dhammah yang zahir ataupun tanda dhammah yang muqaddarah. Kemarin kita bahas muqaddarah ada kalanya lithiqal, yaitu pada isim mangkus, jaa al-qadhi, atau lita'dzur, yaitu pada isim maksur, jaa al-fata, atau lil munasabah, yaitu ketika isim mufrad yang memasukkan ya mutakallim. Jaa kitabi, itu namanya lil munasabah. Mafhum nggih? Itu tanda di sini dhammah juga, tapi dhammah yang muqaddarah. Mafhum nggih? Kemudian yang kedua jamak taksir. Kata-kata taksir ini nanti lawannya itu tashih atau jamak salim, baik muzakkar atau muannas yang akan dijelaskan nanti. Artinya apa? Ya sesuai dengan lughahnya. Taksir itu maknanya hancur. Maksudnya
kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Apa itu taksir? Kata jamak plural yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Baik perubahan tersebut dengan merubah harokat saja, ataupun menambah huruf saja, ataupun mengurangi huruf, ataupun mengurangi plus merubah harokat, ataupun menambah plus merubah harokat, ataupun tiga-tiganya lengkap. Ya ono pengurangan, ya ono penambahan, ya ono perubahan harokat. Intinya berubah sangka bentuk mufrade. Contoh yang tadi yang merubah harokat ya. Asadun singa, jama'e usudun. Hurufnya nggak bertambah, nggak berkurang, tapi harokatnya sing berubah. Contoh harokat nggak berubah, tapi hurufnya nambah. Sinwun, jamaknya sinwanun, maknanya saudara kandung. Atau pengurangan, tuhmah jadi tukhom, tukhomah jadi tukhom, karena ini tanpa merubah harokat. Tukhomah jadi tukhom, maknanya mencret, loro weteng. Atau yang keempat, mengurangi huruf plus merubah harokat. Kitabun jadi kutubun, alifnya tidak ada, kemudian harokatnya berubah. Rasulun jama'i rusulun dan lain sebagainya. Atau tambahan huruf plus merubah harokat. Rojulun rijalun, nambah alif, harokatnya juga berubah. Atau lengkap tadi, yang terakhir, yang keenam. Gulamun jadi ghilmanun. Gulam, di sini ada pengurangan, ada penambahan, juga ada perubahan harokat. Mafhum ya? Kemudian jamak taksir ini juga ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Baik yang muqaddarah tadi lithiqal, contohnya al-jawari dalam Al-Quran, wa min ayatihil jawari, kapal-kapal. Atau lita'adzur usaro, ja'at al-usaro, tawanan, jamaknya asir. Ataupun lil munasabah, apa contohnya? Ja'a ghilmani, budak-budak ingsun, budak lanang. Paham ya? Baik munsharif atau ghairu munsharif. Dalam rafa tidak ada perbedaan antara munsharif atau ghairu munsharif. Munsharif itu yang menerima tanwin, ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin karena satu illah atau dua illah. Nanti akan kita bahas isu ghairu munsharif. Ilat jangan diartikan sebab. Nanti akan kita jelaskan. Karena rata-rata kan ilat diartikan sebab, nggak cocok. Ilat dalam ghairu munsharif paling cocok diartikan penyakit atau ilat gitu saja. Nanti akan kita terangkan pada babnya. Oke, kemudian yang ketiga tadi dhammah menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada jamak muannas salim. Tadi kan ada jamak taksir, lainnya ada jamak salim, jamak yang mufradnya jamak tidak berubah dari bentuk mufradnya. Ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Tentu saja kata para ulama di sini maksudnya tidak berubah itu fil aghlab. Fil wassalamah jara 'alal ghalib, kata Syekh Afrawi. Kebanyakan begitu itu. Karena ada juga jamak muannas salim tapi berubah dari mufradnya. Berubah dikit maksudnya. Paham nggih? Apa itu jamak muannas salim? Ma jumia bi alfin wa ta'in mazidatain. Lafaz yang dijamakkan menggunakan tak dan alif yang tambahan. Artinya kalau
andaikan taknya asli ya bukan jamak muannas salim. Atau alifnya yang asli juga bukan jamak muannas. Contoh sing asli okeh ya. Contohnya hindatun mufrate hindun. Hindun, hindani, hindatun. Rofaknya pakai dhamma. Paham ya? Lah, kalau umpama alifnya itu asli seperti lafaz apa? Qudotun. Qudotun. Kan alif tak itu. Ini bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Karena alifnya asli. Kan gantian dari ya toh. Gantian dari ya, aslinya kudoyatun, fu'alatun. Kemudian kena ilal jadi kudotun. Ataupun taknya yang asli. Contohnya amwatun, jamak mayyitun. Mayyitun, mayyitani, amwatun. Ini kan alif tak akhirnya. Tapi bukan termasuk jamak muannas krana tae kuwi asli. Mafhum? Terus tadi kata-kata salim di sini aghlab. Kenapa? Karena kadang-kadang ada jamak muannas salim tapi berubah juga dari mufradnya. Apa contohnya? Hubla, jamake hublayatun. Hublayatun, ketambahan ya. Ketambahan ya. Ada juga yang ini sing aslinya mati jadi berharokat sajadatun, jadi sajadatun, sajadatun. Mafhum ya? Terus tadi juga termasuk kan jamak muannas salim. Lah muannas sendiri ini pun juga apa istilahnya? Aghlab juga. Karena ada juga yang jamak udzakar tapi pakai tak, alif tak. Masuk jamak muannas salim tapi mudzakar. Contohnya istoblun. Jadi istoblatun. Istobl, stable, apa? Kandang kuda. Jadi istoblun itu mudzakar tapi dijamakkan jadi jamak muannas salim. Tentu saja iki jenenge pengecualian. Yang keempat fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Karena nek ketemu telung perkara iki tandane duduk dhammah tetapi tandane nun. Dadine af'alul khamsah. Apa nggih? Nih. Terus ada pertanyaan lagi ini. Ada pertanyaan lagi. Kenapa rofa didahulukan? Nah, mesti kan ada apa? Ada sesuatunya. Kayak kemarin kenapa isim disebutkan? Kenapa kok rofa nasab? Karena rofa ini i'rabe umdah. Umdatul kalam itu tidak bisa lepas dari i'rab rofa. Sedangkan nasab wifud lah. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Subhanallah.